Shalom, apa kabar saudara-saudaraku semua? Senang sekali bisa menyapa saudara sekalian melalui renungan harian keluarga saat ini. Mari kita bangkitkan semangat kita, buka hati kita lebar-lebar, dan izinkan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Mari kita menyanyikan pujian, Ku taat perintah-Mu Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Mari berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa di surga, ketika kami masih terus diberikan kesempatan menikmati kehidupan ini. Tetapi itu berarti pula bahwa setiap kesempatan yang Kau beri adalah perjuangan iman yang harus kami isi dengan firman Tuhan setiap hari. Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya Engkaulah firman kehidupan yang kekal itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ulangan pasal 4 ayat 13 dan 14. Demikian tertulis, "Dan Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan Ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu, aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya." Tema renungan kita saat ini, ajarkan ketetapan dan peraturan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, khususnya bagi kita ibu-ibu, pasti kita pernah mengikuti resep makanan dari TV ataupun di media sosial. Dan bagi bapak-bapak, pasti pernah membaca petunjuk perakitan furnitur yang panjang. Tentu kita bisa mengangguk-angguk, mengerti setiap kata, bahkan mungkin memotret resep atau mencatat poin-poin penting untuk mengatur furnitur itu. Tapi jika kita tidak benar-benar memasak hidangannya atau merakit furniturnya, apa gunanya semuanya itu atau apa gunanya informasi itu? Bukankah itu hanya sebatas tahu tanpa melakukannya? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat vital dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 13 sampai 14. Firman ini bukan hanya tentang apa yang Tuhan ingin kita ketahui, tetapi yang jauh lebih penting apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dari ayat-ayat ini kita mendapati pertama, ada amanat agung Tuhan. Bukan sekedar informasi, tapi perintah untuk dilakukan. Ayat 13 menegaskan bahwa Tuhan memberitahukan perjanjiannya dan secara khusus disebutkan ke-10
firman. Perhatikan frasa kuncinya di sini adalah yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan. Jadi ini bukan sekedar teori etika atau sejarah kuno. Ini adalah mandat ilahi yang menuntut respon aktif dari kita. Bayangkan Gunung Sinai, ada guntur, kilat, asap, dan suara sangkakala. Tuhan sendiri dalam kemuliaannya yang menakjubkan menyampaikan perintah-perintah ini dan menuliskannya pada 2 loh batu. Penulisan di batu itu menunjukkan sifatnya yang permanen, kokoh, dan tidak bisa diabaikan. Ini adalah fondasi moral dan spiritual untuk kehidupan yang benar. Mengatur bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan menyembah berhala. Jangan menyebut namanya sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Dan bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Hormati orang tua. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Dan jangan mengingini. Saudaraku, kita hidup di era informasi. Kita bisa mendapatkan khotbah, renungan, dan artikel rohani di ujung jari kita. Tapi apakah semua informasi itu mendorong kita untuk melakukannya? Apakah kita hanya menjadi pendengar firman atau juga menjadi pelaku firman? Yang kedua, peran Musa sebagai pengajar yang fokus pada tindakan. Ayat 14, Musa melanjutkan, pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Di sini kita melihat peran penting seorang pemimpin rohani seperti Musa. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari pembacaan ini kita bisa mendapatkan pesan firman yang sangat relevan untuk kita saat ini. Yang pertama, pengetahuan tanpa ketaatan adalah sia-sia. Kita bisa sangat paham teologi, menghafal ayat, bahkan berkhotbah dengan fasih. Tapi jika hati dan hidup kita tidak selaras dengan apa yang kita tahu, firman itu tidak akan membawa dampak yang mengubah hidup. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan yang kedua, ketaatan membawa berkat dan keberhasilan sejati. Bangsa Israel akan menduduki negeri. Keberhasilan mereka di sana tidak akan ditentukan oleh kekuatan militer atau kecerdasan mereka, tetapi oleh ketaatan mereka kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita, kehidupan yang diberkati, damai sejahtera, dan berdampak adalah hasil dari ketaatan kepada firman Tuhan. Yang ketiga, ketaatan adalah wujud kasih. Kita dipanggil untuk lebih dari sekedar tahu. Kita dipanggil untuk melakukannya. Apakah itu berarti kita harus sempurna? Tentu saja tidak. Kita semua sedang berjuang. Tetapi itu berarti kita juga harus memiliki hati yang mau diajar, yang mau dikoreksi, dan yang rindu untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah perjalanan seumur hidup, di mana setiap hari kita berusaha untuk menerapkan firman-Nya dalam segala situasi. Saudaraku, mari kita bertekad hari ini untuk menjadi pelaku firman. Jadikanlah firman-Nya sebagai panduan hidup sehari-hari. Mulailah dari hal kecil, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memperlakukan keluarga, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menggunakan waktu dan uang kita. Ingatlah, Allah telah mengajarkan kita ketetapan dan peraturan-Nya. Sekarang giliran kita untuk melakukannya supaya hidup kita menjadi kesaksian nyata dan akan kasih kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu saat ini ya Bapa di surga, biar kami semakin dikuatkan. Semakin mengerti firman Tuhan itu harus kami lakukan. Tidak hanya sekedar mencari tahu maksud Tuhan, tetapi adalah tanggung jawab iman kami untuk menyatakannya dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kami sekalian yang boleh mengikuti renungan harian keluarga saat ini. Kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan tidak meninggalkan kami. Yang sakit ada dalam jaman tangan kasih Tuhan untuk dikuatkan dan disembuhkan. Kalau ada yang dalam pergumulan, Tuhan buka jalan.
memampukan dan sanggupkan kami untuk melewati setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan. Dan firman-Mu-lah yang menjadi kekuatan kami. Ini yang menjadi doa kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian kita saat ini. Sungguh indah bisa mengakhiri renungan harian saat ini. Setelah kita merenungkan bersama, kini saatnya kita membawa kebenaran itu dalam tindakan nyata. Dan biarlah kasih dan kebaikan Tuhan terpancar melalui kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.